Langit malam di atas Ancol menggantung kelabu. Lampu-lampu jalan menyala redup, berkedip pelan seperti kehabisan tenaga. Jaka, petugas keamanan kawasan itu, berjalan menyusuri jembatan kecil yang menghubungkan dua sisi jalan menuju pantai. Sudah hampir tengah malam, udara laut terasa lembab, dan suara ombak menghantam tanggul terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Ia sudah bertugas di sana selama 2 bulan, menjaga area itu dari tangan-tangan usil yang suka nongkrong dan membuat keributan. Tapi malam ini terasa berbeda. Langkahnya terhenti saat ia melihatnya, sebuah sosok perempuan berdiri diam di ujung jembatan. Rambutnya panjang menjuntai, gaun putihnya tertiup angin malam, namun tubuhnya seperti membatu. Jaka menyipitkan mata. Tidak mungkin ada orang di sana. Area itu sudah ditutup sejak pukul 9. "Hei, Mbak, jangan di situ, berbahaya," seru Jaka sambil berjalan cepat. Namun saat ia sampai di tengah jembatan, sosok itu menghilang. Begitu saja, tanpa suara, tanpa bayangan. Jaka bergidik. Ini bukan pertama kalinya. 2 malam sebelumnya, ia melihat hal yang sama. Sosok itu selalu berdiri diam di ujung jembatan, seperti menanti sesuatu, atau seseorang. Keesokan harinya, Jaka menceritakan kejadian itu pada Pak Roni, petugas senior yang sudah lama bekerja di Ancol. Lelaki tua itu hanya tersenyum samar. "Kamu sudah lihat dia juga?" "Iya," kata Pak Roni, menyulut rokoknya. "Siapa? Maksud Bapak, dia itu, bukan orang?" tanya Jaka pelan. "Bukan," jawabnya singkat. "Orang sini menyebutnya si manis. Cantik," katanya. "Tapi bukan manusia. Udah lama dia gentayangan di jembatan itu. Katanya, arwahnya belum tenang." Jaka menelan ludah. Ia selalu skeptis soal hantu, tapi apa yang ia lihat bukan halusinasi. Sosok itu benar-benar ada. Malam berikutnya, ia kembali berjaga. Kali ini, ia membawa senter besar dan kalung doa yang diberi ibunya. Ia merasa siap, sampai ia kembali melihat sosok itu, kali ini lebih dekat. Si manis tidak lagi berdiri diam. Ia berjalan pelan ke arahnya, gaunnya menyapu lantai jembatan, dan dari wajahnya yang pucat tampak jelas, air mata mengalir. Tapi matanya kosong. Sepasang mata hitam tanpa cahaya. Dan ketika ia berhenti hanya 3 meter dari Jaka, suara lirih keluar dari bibirnya. "Bawa aku pulang." Tubuh Jaka membeku. Angin di sekitarnya berhenti. Laut menjadi hening. Dan untuk sesaat, Jaka merasa waktu tak berjalan. Saat ia tersadar, sosok itu sudah menghilang. Namun suara itu masih menggema di telinganya. "Bawa aku pulang." Jaka tahu, ini bukan gangguan biasa. Ini adalah permintaan. Dan di balik permintaan itu, tersimpan rahasia yang telah terkubur ratusan tahun. Sejak malam itu, suara itu tak pernah berhenti menggema di kepala Jaka. "Bawa aku pulang." Setiap kali ia memejamkan mata, wajah pucat perempuan itu muncul, bukan dengan kemarahan seperti kisah hantu kebanyakan, melainkan dengan kesedihan yang dalam. Ratna, itulah nama yang akan segera ia temukan. Pagi itu, Jaka nekat mendatangi perpustakaan daerah tua di kawasan kota tua. Ia berharap bisa menemukan arsip atau artikel lama tentang wilayah Ancol. Rasa penasaran mendorongnya, bukan hanya karena rasa takut, tapi karena empati. Ia merasa gadis itu ingin didengarkan. Petugas perpustakaan menunjukkan rak berisi kliping dan mikrofilm era kolonial. Jaka menelusuri lembar demi lembar koran lawas yang hampir rapuh disentuh. Ia hampir menyerah, hingga matanya menangkap sebuah berita berjudul, "Gadis Indo ditemukan tewas di Kanal Ancol." Tanggalnya, tahun 1813. Dengan jantung berdebar, ia membaca isi beritanya. Seorang gadis muda bernama Ratna, berdarah campuran Belanda dan pribumi, ditemukan tak bernyawa di dekat Kanal Tua Ancol.
Diduga ia dibunuh dan jasadnya dibuang ke sungai. Pelaku tidak pernah ditemukan. Kasusnya ditutup begitu saja. Namun yang lebih mengganggu adalah potongan tulisan tangan di sudut keliping. Dia menolak dijual dan dibungkam selamanya. Jaka menyalin semua itu ke buku catatannya. Semakin ia menggali, semakin jelas bahwa Ratna bukan sekadar urban legend. Ia nyata, ia hidup, dan ia dibunuh. Malamnya, Jaka kembali berjaga. Kali ini ia berdiri sendiri di tengah jembatan. Ia menyalakan senter dan memanggil, pelan namun mantap. "Ratna, kalau kamu masih di sini, aku mau bantu." Lalu, angin berubah. Udara yang tadinya tenang mendadak berputar. Bayangan putih perlahan muncul di sisi jembatan. Ratna berdiri di sana, wajahnya masih basah oleh air mata. Tapi kali ini, dia berbicara lebih jelas. "Aku tidak ingin menakuti, aku hanya ingin orang tahu kebenarannya. Aku dibunuh oleh orang yang dipercaya keluarga." Jaka terdiam. "Siapa yang membunuhmu, Ratna?" Ratna hanya menggeleng. "Kau akan temukan, di tempat ayahku biasa duduk menulis, di rumah kayu, yang kini tinggal puing, di utara kanal." Lalu ia menghilang. Tapi sebelum pergi, sehelai bunga Kamboja jatuh di kaki Jaka, entah dari mana. Harumnya menusuk, dan membuat dada Jaka terasa sesak. Keesokan paginya, Jaka kembali menyusuri sisi utara kanal. Di balik semak liar dan puing-puing beton, ia menemukan sisa fondasi rumah tua. Di tengah puing itu, ada sisa-sisa meja kayu kecil. Dan di bawahnya, tersembunyi di dalam tanah lembab, sebuah kotak besi tua yang mulai berkarat. Jaka membukanya dengan hati-hati. Isinya, buku catatan lusuh. Tulisannya pudar, tapi masih terbaca. Itu adalah buku harian, milik Ratna. Jaka duduk diam di dalam pos penjagaan kecilnya malam itu. Tangan gemetar memegang buku harian lusuh yang ia temukan dari bawah puing rumah tua. Meski sampulnya hampir hancur dimakan usia, halaman-halaman dalamnya masih menyimpan tulisan tinta hitam dengan goresan halus dan anggun. Di halaman pertama tertulis, "Ratna van Dyck, Batavia, 1813. Nama itu tertulis jelas, dan kini semua menjadi nyata. Ratna bukan sekadar cerita rakyat. Ia adalah perempuan berdarah campuran yang benar-benar hidup, mencintai, terluka, dan akhirnya dibunuh." Jaka mulai membaca. "Hari ini aku menolak ajakan mereka untuk datang ke pesta di rumah Tuan Besar. Ibuku bilang aku harus menuruti perintah, tapi aku tak ingin menjadi milik siapapun. Aku bukan barang dagangan. Aku hanya ingin hidup biasa, jatuh cinta karena kemauan sendiri, bukan karena harga." Jaka menutup buku sejenak, menatap sekeliling jembatan yang sepi. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia melanjutkan, "Dia datang lagi malam ini. Lelaki itu, yang selalu menatapku seperti aku milik yang harus ia beli. Ayahku menolak lamarannya, tapi dia menertawakan penolakan itu. Katanya, uang bisa membeli segalanya, termasuk aku." Halaman berikutnya berubah menjadi lebih kelam. "Aku takut. Aku merasa dia akan melakukan sesuatu. Aku dengar bisikan ibuku malam ini saat mereka bertengkar, tentang hutang, tentang utang budi pada keluarga itu. Apakah mereka benar-benar akan menyerahkanku?" Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari luar pos. Suara langkah. Jaka segera menengok, senter di tangan. Lalu ia melihatnya lagi, Ratna. Bukan dalam wujud samar atau kabur. Kali ini wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu pos. Kulit pucatnya memantulkan cahaya kekuningan. Matanya kosong, tapi wajahnya cantik. Indah, namun tragis. Ia tampak seperti gadis yang terlalu lama menunggu, terjebak di antara dunia. "Kau, baca tulisanku?" tanyanya pelan. Jaka mengangguk, suaranya tercekat. "Aku tahu sekarang. Kamu dijebak." "Ya." Ratna mendekat,
Langkahnya ringan seperti tidak menyentuh tanah. Bukan hanya dijebak, aku dijual. Dikhianati oleh darah dagingku sendiri. Demi bertahan hidup, mereka mengorbankanku. Air mata mengalir lagi di pipinya, tapi kali ini ada bara di matanya. Aku dibawa ke rumah itu. Aku melawan. Dia marah. Aku dicekik. Lalu tubuhku dibuang ke kanal. Seperti bangkai. Hening. Hanya suara jangkrik dari kejauhan yang terdengar. Aku hanya ingin seseorang tahu bahwa aku tidak menghilang. Aku dibunuh. Aku ingin semua orang tahu siapa aku sebenarnya. Aku ingin dipanggil dengan namaku. Ratna, ucap Jaka perlahan. Seketika angin bertiup kencang. Daun-daun berterbangan. Sosok Ratna mulai memudar. Tapi sebelum benar-benar lenyap, ia tersenyum. Itu pertama kalinya ia tersenyum. Jaka tahu, ia harus melanjutkan membaca buku itu sampai selesai. Di dalamnya tersimpan kunci untuk mengungkapkan kebenaran. Si manis jembatan Ancol bukanlah hantu pendendam, ia hanya ingin dikenang, ingin didengarkan. Namun satu pertanyaan mulai muncul di benaknya. Siapa lelaki yang membunuh Ratna? Dan, apakah dia masih memiliki keturunan yang hidup hingga sekarang? Sejak membaca buku harian Ratna dan melihat senyum terakhirnya malam itu, Jaka merasa ada beban baru di pundaknya. Bukan hanya karena ia kini tahu cerita lengkap di balik urban legend yang selama ini dianggap mitos, tapi karena Ratna memilihnya sebagai saksi sekaligus penyampai kebenaran. Pagi itu, Jaka kembali menelusuri halaman-halaman buku harian Ratna. Tadi malam aku mendengar ayah berbicara pada orang itu. Aku sembunyi di balik pintu. Mereka bilang, uang itu sudah diterima, dan besok malam semuanya harus selesai. Ibuku menangis, tapi tak berani melawan. Aku tahu siapa dia, Herman. Anak dari tuan tanah Belanda yang memegang kuasa di Ancol. Dia pikir semua bisa dibeli. Tapi aku bersumpah tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Jaka menulis nama itu besar-besar, Herman van der Weyck. Ia mencoba mencari data di arsip digital kota. Ternyata, keluarga van der Weyck memang pernah punya pengaruh besar di Batavia awal 1800-an. Tapi yang membuat Jaka bergidik, ia menemukan satu informasi mengejutkan. Keluarga van der Weyck masih ada hingga kini, dengan satu keturunan yang masih menetap di Jakarta, Rudy van Wyk, pebisnis properti ternama. Apakah mungkin, arwah Ratna belum tenang karena garis keturunan pembunuhnya masih hidup tanpa pernah meminta maaf? Sore itu, Jaka kembali ke jembatan Ancol. Bukan untuk berjaga, tapi untuk meneliti. Ia mencoba mengingat apa yang pernah Ratna katakan, aku dibuang di kanal. Dengan bantuan detektor logam pinjaman dari temannya yang hobi eksplorasi, Jaka menyusuri sisi bawah jembatan tua itu. Saat matahari hampir tenggelam, alat itu berbunyi keras di satu titik pinggir kanal yang tertutup tanah dan akar. Dengan cangkul kecil, Jaka mulai menggali. Beberapa menit kemudian, ia menemukan sesuatu, tulang manusia. Rapuh, terbelah, tapi masih cukup utuh untuk dikenali. Di antara tulang-tulang itu ada pecahan keramik porselen dengan inisial, RVD, Ratna van Dyck. Tangannya gemetar. Saat itu juga, angin kembali berhembus kencang. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap, dan kabut muncul perlahan dari arah sungai. Sosok Ratna muncul sekali lagi, tapi kali ini, tidak sendiri. Di belakangnya berdiri sosok laki-laki dengan wajah kabur, mengenakan pakaian kolonial. Ia berdiri membelakangi Jaka, tapi dari bayangannya, tampak tangan Ratna menggenggam lehernya. Aku sudah menemukannya, kata Jaka pelan. Sekarang apa yang harus kulakukan? Ratna menatap Jaka dalam-dalam. Temui keturunannya. Biarkan mereka tahu, bahwa dosa warisan tidak bisa dilupakan begitu saja. Seketika, keduanya menghilang. Jaka tahu, ini belum selesai. Ia harus bertemu Rudy van Wyk, dan menyampaikan pesan arwah Ratna.
Tapi bagaimana caranya agar pria itu percaya? Atau lebih penting lagi, apakah ia akan tetap hidup setelah mengusik sejarah kelam keluarga bangsawan? 2 hari setelah penemuan tulang belulang di tepi kanal, Jaka berusaha menghubungi Rudy Van Wyk. Ia bukan orang sembarangan. Berita tentangnya sering muncul di TV, pengusaha muda sukses, pemilik jaringan apartemen mewah, dan penyumbang dana kampanye tokoh-tokoh politik. Tapi di balik wajah rupawan dan senyum hangat di media, Jaka tahu ada warisan gelap yang ia bawa, warisan darah dari leluhurnya, Herman van der Wyk. Lewat kenalannya di Dinas Tata Kota, Jaka berhasil mendapatkan alamat kantor pusat Van Wyk Group. Ia memutuskan datang langsung, membawa bukti-bukti, salinan halaman buku harian Ratna, foto tulang yang ia temukan, dan data sejarah keluarganya. Saat sampai di lobi gedung kaca mewah itu, ia sempat ditolak satpam. Tapi setelah menyebutkan nama, Ratna Van Dyck, ekspresi satpam berubah. Tak lama, ia dipersilakan naik ke lantai 20, ruang kerja Rudy Van Wyk. Pintu terbuka otomatis. Seorang pria tinggi berjas hitam menunggu di dalam. Usianya sekitar 40, wajah Eropa Indonesia, sorot matanya tajam namun sopan. "Kau yang bawa nama itu?" tanyanya tanpa basa-basi. "Iya, Ratna Van Dyck. Saya tahu siapa dia, dan saya tahu siapa yang membunuhnya." "Leluhur Anda?" Rudy tak menjawab. Ia berjalan ke jendela besar, memandang Jakarta dari ketinggian. "Nama itu pernah disebut kakek saya saat menjelang meninggal." Ia berteriak-teriak, menyebut Ratna dan jembatan. "Aku pikir hanya omongan orang sekarat. Tapi kau bawa bukti." Jaka menyodorkan buku harian itu. Rudy membacanya dalam diam. Beberapa menit berlalu sebelum ia bicara lagi. "Kalau semua ini benar, artinya keluargaku hidup dari darah dan dosa." Jaka mengangguk. Dan dia belum tenang. "Ratna muncul padaku. Dia hanya ingin satu hal, pengakuan. Ia ingin keturunannya tahu dan meminta maaf." Rudy terdiam, lalu berkata lirih, "Malam ini, aku akan ikut kau ke jembatan itu." Malam pun tiba. Di bawah cahaya remang lampu jalan, Rudy berdiri di atas jembatan Ancol bersama Jaka. Air sungai tenang, tapi udara di sekeliling terasa berat, seperti dipenuhi tatapan tak kasat mata. "Ratna," bisik Rudy, "jika kau benar-benar di sini, aku minta maaf atas apa yang telah dilakukan leluhurku. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa bersumpah tidak akan mewarisi kejahatan itu." Angin tiba-tiba berembus. Air kanal beriak pelan. Sosok Ratna muncul di sisi jembatan, mengenakan kebaya putih dan rambut tergerai. Ia berjalan perlahan, mendekati Rudy. Wajahnya tidak marah, tidak juga tersenyum. Hanya diam, menatap dalam. Lalu, ia mengangguk. Langit menjadi tenang. Aroma melati memenuhi udara. Sosok Ratna memudar perlahan, namun kali ini dengan damai. Jaka dan Rudy saling pandang. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Namun sebelum mereka pergi, Jaka mendengar suara pelan di telinganya. Bukan suara Ratna, tapi suara lelaki tua, parau, berbisik. "Belum semua selesai. Ada satu lagi yang harus dibayar." Jaka menoleh cepat. "Tak ada siapa-siapa." Rudy pucat. "Kau dengar itu juga?" Jaka mengangguk. Ternyata kisah ini belum benar-benar berakhir. Malam itu Jaka tidak bisa tidur. Meskipun Ratna telah muncul dengan wajah damai dan menghilang setelah Rudy meminta maaf, suara bisikan parau itu terus bergema di telinganya. "Belum semua selesai. Ada satu lagi yang harus dibayar." Kalimat itu seperti paku yang menghujam benaknya. Ia mulai bertanya-tanya, jika Ratna telah tenang, lalu siapa lagi yang belum? Keesokan paginya, Jaka kembali membuka buku harian Ratna. Kali ini ia membaca lebih teliti. Di halaman terakhir, ia menemukan tulisan yang sebelumnya luput dari perhatian.
Ada seorang gadis pembantu di rumah kami, namanya Surti. Ia mendengar semua rencana jahat itu. Malam saat aku dibawa pergi, ia mencoba melawan, tapi mereka membungkamnya juga. Aku takut nasibnya lebih buruk dari aku. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Nama Surti muncul seperti bayangan baru yang tak kalah menyeramkan. Jika benar Surti juga menjadi korban, mungkin dialah arwah yang belum tenang. Jaka memutuskan menyelidiki. Lewat arsip catatan penduduk Batavia tahun 1800-an yang sudah didigitalisasi, ia mencari nama Surti. Butuh waktu dan ketelitian, tapi akhirnya ia menemukan satu entry samar, Surti binti Karjo, usia 17 tahun, bekerja di rumah Van der Wijk sebagai pembantu. Hilang tanpa jejak, tanggal 23 April tahun 1803. Tanggal itu, satu hari setelah Ratna dibunuh. Jaka bergidik, 2 korban, 2 arwah. Tapi Ratna menampakkan diri secara jelas dan tidak membahayakan. Sedangkan bisikan itu, terasa penuh kebencian. Mungkinkah Surti menyimpan dendam yang lebih besar? Malamnya, Jaka kembali ke jembatan Ancol. Ia menyalakan dupa dan menaruh bunga melati di tepi kanal, berharap bisa memanggil Surti dengan cara yang lebih damai. Tak lama, kabut turun. Namun kali ini, suasananya berbeda. Udara jadi pengap, air kanal seperti mendidih diam-diam. Dan dari balik kabut, terdengar isak tangis, bukan lembut seperti Ratna, tapi berat dan penuh kemarahan. Lalu ia muncul, sosok perempuan dengan wajah rusak, mata hitam pekat, dan rambut kusut berlumur lumpur. Pakaiannya compang camping, seperti habis diseret dari tanah. Surti, dia belum minta maaf padaku, dia hanya minta maaf pada Ratna, gumamnya pelan namun tajam. Jaka gemetar. Kau, Surti. Sosok itu hanya mengangguk. Aku tahu kau juga korban. Tapi Rudi, dia tak tahu tentangmu. Ratna yang memilihnya. Tolong, jangan salahkan dia. Surti mendekat, langkahnya berat namun menggetarkan jembatan. Aku tidak butuh pengakuan. Aku butuh keadilan. Aku butuh pembalasan. Seketika, lampu-lampu jalan padam. Sungai bergemuruh. Surti menghilang, tapi bukan dengan damai. Ia lenyap dalam pusaran kabut hitam yang menyisakan bau darah dan tanah basah. Jaka tahu, ini jauh lebih berat dari sebelumnya. Surti bukan hanya arwah penasaran, ia adalah roh pendendam. Dan kini, ia telah bangkit. 2 hari setelah pertemuan mengerikan dengan arwah Surti, berita mengejutkan menyebar cepat di media sosial. Keponakan Rudi Van Wijk ditemukan tewas mengenaskan di apartemennya. Tubuhnya tergantung di langit-langit, dengan mata melotot dan mulut terbuka seperti hendak berteriak. Anehnya, tak ada tanda kekerasan dari luar, namun ekspresi wajahnya menunjukkan rasa takut yang sangat dalam. Yang membuatnya semakin misterius, kata, "Maafkan Surti," tertulis di cermin kamar mandi, dengan darah. Jaka membaca berita itu dengan jantung berdegup kencang. Ia langsung menghubungi Rudi, dan pria itu menjawab dengan suara panik. "Keponakanku, Dio, dia tidak pernah percaya hal-hal mistis. Tapi semalam dia bilang melihat bayangan perempuan di balkon. Rambut panjang, wajah penuh luka. Dia bilang sosok itu hanya berdiri, menatapnya. Aku kira dia mabuk, tapi sekarang, dia mati." Jaka. Mati. Rudi mulai menangis. Ia sadar ini bukan kebetulan. Dendam Surti sudah dimulai. Jaka dan Rudi bertemu kembali, kali ini di sebuah rumah tua milik keluarga Van Wijk yang sudah tak dihuni sejak 1980-an. Mereka mencari dokumen-dokumen lama, berharap menemukan sesuatu tentang Surti. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan kotak kayu tua yang penuh debu. Di dalamnya terdapat catatan tua bertulisan tangan. Lebih besar dari, Surti membangkang. Ia tahu rencana untuk Ratna. Ia mengancam akan bicara.
Maka Herman memerintahkan orang suruhannya membungkam Surti, membenamkannya hidup-hidup di kolam belakang rumah. Kami tutup mulut, tidak ada yang tahu. Jaka terpaku, Surti dikubur hidup-hidup. Kolam yang dimaksud masih ada di halaman belakang, meskipun kini sudah tertutup rumput liar dan puing-puing. Tanpa membuang waktu, mereka menggali dengan tangan kosong. Dan saat lapisan tanah basah terbuka, mereka menemukan sesuatu, kerangka manusia kecil, dengan bekas kain compang camping dan sisa-sisa gelang anyaman di pergelangan tangan. Saat tulang itu disentuh, angin bertiup kencang. Langit mendadak gelap, bayangan hitam muncul dari balik pohon, melayang cepat ke arah mereka. Surti, wajahnya penuh amarah, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Matanya menatap Rudi tajam, seperti menembus ke dalam jiwanya. Rudi menunduk, aku mohon, maafkan kami. Leluhurku telah membuatmu menderita. Aku akan lakukan apapun untuk menebusnya. Tapi Surti tak menjawab. Ia justru menoleh ke arah Jaka. Dia harus ikut membayar, bisiknya. Jaka terkejut. Tapi aku bukan siapa-siapa. Namun Surti berbisik pelan, kau cucu dari orang suruhan itu, orang yang membenamkanku. Dunia Jaka runtuh seketika. Ia tak pernah tahu siapa kakek buyutnya. Tapi kini, Surti menunjukkan potongan-potongan kenangan masa lalu, langsung ke dalam pikirannya. Seorang pria tua yang sangat mirip dengan ayah Jaka, menyeret tubuh gadis remaja ke kolam, sambil menangis namun tetap menuruti perintah tuannya. Jaka mundur, tubuhnya gemetar. Tidak mungkin. Rudi berteriak, Jaka, jangan biarkan dia menarikmu. Tapi bayangan Surti semakin dekat. Tangannya yang dingin dan hitam menjulur. Namun tiba-tiba, suara lembut memecah udara. Ratna muncul kembali, mengenakan kebaya putih, berdiri di antara mereka. Sudah, Surti, biarkan dia. Dendammu cukup sampai di sini. Surti mematung. Ratna mendekat, lalu memeluknya perlahan. Maafkan dunia ini. Maafkan kami semua. Untuk pertama kalinya, Surti menangis. Bukan tangis dendam, tapi tangis kehilangan. Pelan-pelan, tubuhnya mulai berpendar, lalu memudar bersama Ratna, menghilang dalam cahaya. Malam itu, langit Jakarta kembali cerah. Tapi Jaka tahu, walau dendam telah reda, kisah ini akan tetap hidup. Sebuah pelajaran bahwa dosa masa lalu tak bisa dikubur begitu saja. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam ketika arwah Ratna dan Surti akhirnya menghilang dalam cahaya. Jembatan Ancol, yang dulu dipenuhi aura mistis dan rasa takut, kini menjadi lebih tenang. Namun, bagi Jaka dan Rudi, peristiwa itu meninggalkan bekas yang tak mungkin terhapus. Rudi memutuskan untuk hengkang dari Jakarta. Ia pindah ke Yogyakarta dan membuka sebuah yayasan untuk mendukung pendidikan dan perlindungan bagi perempuan, sebuah bentuk penebusan dosa atas warisan leluhurnya. Sementara Jaka, yang kini tahu siapa kakek buyutnya sebenarnya, memutuskan untuk menulis buku. Ia menceritakan kisah Ratna dan Surti, bukan sebagai hantu menakutkan, tapi sebagai simbol perjuangan dan keadilan yang tertunda. Buku itu diberi judul, Dibungkam Tapi Tidak Hilang, dan perlahan menarik perhatian masyarakat luas. Banyak yang terkejut bahwa legenda, si manis jembatan Ancol, memiliki akar sejarah yang lebih kelam daripada sekadar kisah hantu penggoda lelaki malam. Di akhir bukunya, Jaka menulis, lebih besar dari, Ratna tidak ingin menakut-nakuti. Ia hanya ingin didengar. Dan Surti, ia ingin dihargai. Mereka bukan sekadar arwah penasaran. Mereka adalah suara-suara masa lalu yang menolak dilupakan. Setelah buku itu terbit, banyak orang datang ke jembatan Ancol bukan lagi untuk uji nyali, melainkan untuk merenung. Mereka meletakkan bunga di tepi jembatan, atau sekadar berdiri diam sambil berdoa dalam hati. Namun meski aura mencekam perlahan menghilang, beberapa kejadian kecil tetap terjadi.
Lampu jalan yang berkedip sendiri saat tengah malam. Suara langkah kaki di atas jembatan yang kosong. Bayangan samar perempuan berkebaya putih, berdiri di ujung jembatan, menghadap laut. Mereka yang melihat tak merasa takut. Justru muncul perasaan damai dan haru. Karena mereka tahu, Ratna tak lagi meminta tolong, ia hanya menjaga. Dan Surti, arwahnya memang telah pergi, tapi jejak keberaniannya akan tetap hidup di antara mereka yang mau membuka mata dan hati. Jaka menutup catatannya dengan satu kalimat yang ia bisikkan dalam hati. Legenda bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami.